Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Habibah dari kelas reguler 1F. Saya akan menjawab soal UAS. Yang pertama tentang hadis qudsi. Apa sih hadis qudsi itu? Yang pertama harus kita ketahui, arti dari qudsi yaitu artinya suci. Nah, hadis qudsi ini adalah segala sesuatu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an. Nah, kenapa sih dinamakan dengan hadis qudsi? Disebut hadis qudsi karena redaksinya disusun sendiri oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan disebut hadis qudsi. Karena hadis ini suci dan juga bersih dan datangnya juga dari Zat yang Maha Suci. Oleh karena itu, hadis qudsi ini sering disebut hadis ilahiyah atau hadis rabbaniyah. Yang selanjutnya yaitu hadis marfu. Apa sih arti dari kata marfu itu? Marfu secara etimologis berarti yang diangkat, yang dirangkaikan, dan yang disampaikan. Nah, sedangkan hadis marfu secara istilah, menurut sebagian ulama mendefinisikan hadis marfu ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi secara khusus baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir, baik sanad, itu mutasil bersambung atau putus, maupun muqati ataupun mudal. Yang selanjutnya yaitu hadis mauquf. Apa sih hadis mauquf itu? Nah, hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takriri, baik periwayatannya itu bersambung ataupun tidak bersambung. Terdapat pengertian lain menyebutkan hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Dengan kata lain, hadis mauquf adalah perkataan sahabat, perbuatan, maupun takrirnya. Dikatakan mauquf ini karena sandarannya terhenti pada tobaqoh sahabat. Kemudian tidak dikatakan marfu karena hadis ini tidak dirofa'kan atau disandarkan pada Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu hadis maktu. Apa sih hadis maktu itu? Nah, jadi yang pertama harus kita ketahui itu arti dari kata maktu. Apa sih arti dari kata maktu itu? Nah, menurut bahasa, kata al-maktu berasal dari kata al-maktu yang berarti terpotong, yang merupakan lawan dari kata mausul yang berarti bersambung. Sedangkan secara istilahnya, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan tabi'in, dan sunyi daripada tanda yang menunjukkan ia sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, hadis maktu itu sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in dan yang disandarkan kepada selain tabi'in atau orang yang datang dari selain mereka. Maka dari penjelasan ini maksudlah hadis maktu itu yang disandarkan kepada tabi'in dan selain tabi'in yang datang setelah mereka. Hadis maktu tidak sama dengan hadis muqati karena maktu adalah sifat dari matan, yaitu berupa perkataan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, sementara muqati adalah sifat dari sanad, yaitu terjadinya keputusan sanad. Yang selanjutnya yaitu tingkatan al-jar. Tingkatan al-jar yang pertama yaitu yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jar. Contohnya yaitu layinul hadis, yang artinya lemah hadisnya, atau fihi maqal, yang artinya dirinya diperbincangkan, atau fihi dolfun, padanya ada kelemahan. Tingkatan yang kedua yaitu menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi yang tidak boleh dijadikan sebagai hujah, seperti fulan tidak boleh dijadikan hujah atau doif, atau ia mempunyai hadis-hadis yang munkar, atau juga majhul, tidak diketahui identitas atau kondisinya.
Yang ketiga, tingkatan yang ketiga yaitu menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya, seperti fulan dhaif jiddan, yang artinya dhaif sekali atau tidak ditulis hadisnya, atau tidak halal periwayatan darinya, atau laisa bisyai'in, tidak ada apa-apanya, dikecualikan untuk Ibnu Ma'in bahwasanya ungkapan laisa bisyai'in sebagai petunjuk bahwa hadis perawi itu sedikit. Nah, tingkatan yang keempat yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis, seperti contohnya fulan muqattam bil kadzib. Nah, artinya ini dituduh berdusta atau dituduh memalsukan hadis atau mencuri hadis, atau juga matruk, yang artinya ditinggalkan, atau laisa bisikoh, yang artinya bukan orang yang terpercaya. Nah, adapun tingkatan yang kelima yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsu dan semacamnya, seperti keadzab, tukang dusta, atau dajjal atau wadala, pemalsu hadis, atau yakzib, yang artinya berbohong, atau yadla, yang artinya dia memalsukan hadis. Nah, tingkatan yang keenam yang menunjukkan adanya dusta yang berlebihan, dan ini seburuk-buruknya tingkatan, seperti fulan orang yang paling pembohong, atau ia adalah puncak dalam kedustaan, atau dia rukun kedustaan itu. Nah, selanjutnya yaitu tingkatan at-ta'dil. Tingkatan at-ta'dil yang pertama yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan, atau dengan menggunakan wazan af'ala, dengan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti fulan kepadanya lah puncak ketepatan dan periwayatan, atau fulan yang paling tepat periwayatan dan ucapannya, atau fulan orang yang paling kuat hafalan dan ingatannya. Tingkatan yang kedua dengan menyebutkan sifat yang menguatkan kesikohannya, keadilannya, dan ketepatan periwayatannya, baik dengan lafal maupun makna, seperti sikotun sikoh, atau sikotun sab, atau sikoh dan terpercaya, makmum, atau sikoh dan hafiz. Nah, adapun tingkatan yang ketiga yang menunjukkan adanya pensikohan tanpa adanya penguatan atas hal itu, seperti sikoh, sabat, atau hafiz. Nah, tingkatan keempat yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat atau kekuatan hafalan dan ketelitian tersebut. Nah, seperti sokul, soduk, makmum, yang dipercaya, mahalluhu asidqi, ia tempatnya kejujuran, atau la basa bihi, tidak mengapa dengannya. Adapun tingkatan yang kelima yang tidak menunjukkan adanya pensikohan, ada pencelaan seperti fulan saih, fulan seorang saih, ruya anhul hadis, diriwayatkan darinya hadis, atau hasanul hadis, yang baik hadisnya. Nah, tingkatan yang keempat yaitu isyarat yang mendekati celaan, jar, seperti sholihul hadis, hadisnya lumayan, atau yaktubu hadisuhu, ditulis hadisnya. Nah, selanjutnya yaitu apa yang dinamakan sanad ali dan sanad nazil. Nah, sanad ali ini merupakan sanad yang tinggi. Nah, sanad yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana jumlah perawinya itu lebih sedikit dibandingkan dengan sanad lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Nah, sedangkan sanad nazil ini merupakan sanad yang rendah, adalah lawan dari sanad ali tersebut, yang mana jumlah perawinya itu lebih banyak dibandingkan perawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama.
Maksudnya adalah ada satu hadis yang disampaikan melalui dua jalur atau dua sanad yang berbeda, yang mana salah satunya lebih banyak jumlah perawinya dan sanad yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit itu dinamakan sanad Ali. Nah, sedangkan yang lebih banyak dinamakan dengan sanad nazil. Nah, kedua sanad ini, sanad Ali dan sanad nazil yang lebih utama, yaitu sanad Ali. Hal ini dinyatakan oleh Muhammad Ibn Sholeh dalam kitabnya Ulum Mustalahul Hadis. Dalam kitabnya, ia mengatakan sanad Ali adalah sanad yang derajatnya lebih dekat pada derajat kesohihan. Sebaliknya, sanad nazil adalah sanad yang kemungkinan kesohihannya lebih jauh, dan mayoritas ulama sepakat bahwa sanad Ali itu lebih utama dibandingkan dengan sanad nazil karena menjauhkan dari banyak kesalahan. Yang selanjutnya yaitu hadis mubham. Apa sih yang dinamakan dengan hadis mubham ini? Hadis mubham adalah hadis yang tidak dijelaskan nama rawinya atau orang yang mempunyai hubungan dengan riwayat tersebut, baik dalam matan dan sanad. Jadi perawinya itu tidak disebutkan atau disembunyikan. Ada juga pengertian lain tentang hadis mubham, yaitu orang yang disamarkan penyebutannya dalam matan sanad hadis, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis mubham juga bisa diartikan sebagai hadis yang di dalam matan atau sanadnya terdapat seorang yang tidak disebutkan namanya, dan untuk menunjukkan kesamaran namanya dengan melihat serta membandingkan hadis lain yang disebutkan namanya dengan jelas atau penjelasan para imam yang mendalam ilmunya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hadis mubham itu adalah suatu hadis di dalam matan atau sanadnya terdapat seseorang perawi yang disamarkan dengan kata-kata yang tidak jelas seperti rojulun, imro'atun, umum, dan lain sebagainya. Nah, hukum mengamalkan hadis mubham ini, hadis mubham selamanya tidak disebutkan namanya, maka tidak bisa diterima atau tidak bisa diamalkan, karena syarat diterimanya khobar atau hadis harus dari rawi yang adil. Maka seseorang yang disamarkan namanya tidak akan diketahui keadaannya, sehingga tidak mungkin mendeteksi keadilannya, karena boleh jadi ia seorang yang tidak dipercaya, sehingga hukum hadisnya adalah dhaif walaupun dalam periwayatannya dengan lafaz. Yang selanjutnya yaitu apa sih yang dinamakan dengan kitab jami'? Nah, kitab jami' ini adalah karakteristik kitab model jami' yang mengumpulkan semua bab hadis mulai dari akidah, fikih, sejarah, adab, atau akhlak. Contohnya adalah kitab Al-Jami' As-Sholeh karya Imam Bukhari, kitab Al-Jami' As-Sahih karya Imam Muslim, dan juga kitab Jami' At-Tirmizi karya Imam At-Tirmizi. Kemudian apa yang dinamakan kitab musnad? Nah, kitab musnad adalah model penulisan hadis yang mengumpulkan hadisnya sesuai dengan perawi dari sahabi. Artinya hadisnya dikumpulkan berdasarkan sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, kitab model musnad ini sangat banyak. Urutannya pun beragam, ada yang urutan abjad, nama sahabat, ada yang sesuai urutan masuk Islamnya, ada juga sesuai dengan sukunya. Contohnya yaitu kitab Musnad Imam Ahmad, kitab Musnad Abu Dawud At-Tayalizi, kitab Musnad Asy-Syafi'i, kitab Musnad Ishaq bin Rawaih, dan masih banyak lagi.
Selanjutnya yaitu model sunan. Nah, bagaimana sih model sunan atau kitab sunan ini? Nah, kitab sunan adalah bentuk plural dari kata sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan kitab hadis model sunan adalah kitab hadis yang dalam penulisannya sesuai dengan bab-bab fikih dan hanya hadis-hadis marfu saja yang ditulis. Berbeda dengan muwatta yang di dalamnya masih terdapat atsar sahabat dan tabi'in. Contoh dari kitab sunan ini yaitu Sunan Sa'id bin Mansur, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai dan atau Al-Mujtaba, Sunan Al-Daraqutni, Sunan Baihaqi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu model ajza. Model ajza menurut istilah muhaddisin adalah kitab yang disusun untuk menghimpun hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, baik dari generasi sahabat maupun dari generasi sesudahnya. Contohnya yaitu kitab Juz'u Mahrawahu Abu Hanifah dan kitab Masyar Abu Harim Ibnu Abdul Al-Samad